Berawal dari kisah asmara yang kandas, seorang anak berumur 16 tahun berani membunuh 5 anggota keluarga sang pujaan hatinya. Berlatar belakang di desa Babulut Laut, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajem Pasar Utara, seorang bocah SMK kelas 3 bernama Junaidi tinggal sendiri karena ibunya sendiri tinggal di luar kota, yaitu Sulawesi. Kesibukan Junaidi setiap harinya yaitu membuka usaha bengkel. Kehidupan bertetangga Junaidi ini bisa dibilang kurang normal, karena kata Pak RT sendiri nih, Junaidi ini kalau disapa sama Pak RT, Junaidi ini bukannya murah senyum, tapi malas senyum. Sedangkan kalau ada masalah nih, Junaidi ini nggak segan-segan membawa senjata tajam, tapi membawa senjata tajamnya hanya untuk menakuti lawan dia. Suatu saat Junaidi ini menyukai seorang gadis yang dekat rumahnya yang bernama Risna, yang hanya melewati satu rumah untuk sampai ke rumah si Risna itu. Beberapa hari kemudian Junaidi ini dan si Risna berpacaran lah. Setelah itu gak lama kemudian bapak si Risna tahu kalau anaknya berpacaran sama Junaidi. Bapaknya gak setuju nih karena pernah ada masalah yang sebenarnya masalahnya tuh sepele, yaitu perkara ayam yang sering ngotorin rumahnya. Akhirnya si Risna ini minta putus lah ke si Junaidi. Beberapa hari kemudian nih si Junaidi ini tetap memikirkan Risna. Ya seorang cowok manusia gitu, kalau udah suka mah ya suka aja, mau gimana pun kondisinya gitu ya. Dan akhirnya Junaidi ini mempunyai ide. Kebetulan sekali nih helm milik si Junaidi ini masih ada di rumah si Risna yang belum dikembaliin. Dengan beraninya akhirnya Junaidi menemui Risna ke rumahnya. Tapi sayangnya bukan Risna yang keluar, malah bapaknya si Risna. Junaidi pun makin sakit hati karena bapaknya Risna bilang, "Kamu jangan deketin Risna lagi, dia sudah punya cowok." Bapaknya Risna bilang gitu biar si Junaidi dan si Risna ini nggak berpacaran, karena si Risna ini masih di bawah umur, masih 17 tahun atau 16 tahunan lah. Dengan perasaan yang sakit hati tuh, beberapa hari kemudian Junaidi mabok-mabokan lah itu sama temen-temennya. Di dalam obrolan mereka, Junaidi bilang ke temennya bahwa dia tuh punya rencana untuk melakukan pemerkosaan. Tetapi pas ditanya temennya siapa target Junaidi ini, Junaidi hanya diam saja sambil cengengesan. Dan akhirnya pada jam 1:30 malam, Junaidi pulang tuh ke rumahnya. Tapi pas sampai rumah, bukannya tidur, habis-habis mabok gitulah, kan capek gitu ya kan. Si Junaidi ini malah mengambil senter dan senjata tajam. Junaidi pun berjalan tuh ke rumah si Risna sambil membawa senter dan senjata tajam. Pas sampai halaman rumah Risna, Junaidi pergi ke samping rumah Risna. Karena terbuat dari kayu, rumah si Risna ini, Junaidi mengintip lah lewat lubang kecil di samping rumah si Risna. Dan ternyata tidak ada motor di rumahnya, yang menandakan bapak si Risna ini tidak ada di rumahnya. Karena mungkin pikiran si Junaidi ini, karena lawannya perempuan mungkin sangat mudah lah, karena dia menang fisik gitu sebagai seorang pria. Sedangkan kalau ada bapaknya, Junaidi agak susah untuk melawannya. Kemudian Junaidi tuh mematikan saklar listrik rumah Risna biar gelap gitulah. Setelah itu Junaidi mencoba tuh membuka pintu depan rumah si Risna, tapi ternyata pintunya tidak dikunci. Pas Junaidi masuk, ternyata langsung bertemu dengan bapaknya si Risna yang mau mengecek apakah rumah tetangga juga mati lampu. Tapi tiba-tiba si Junaidi ini langsung menebas bapak si Risna. Nggak cuman sampai di situ, Junaidi langsung masuk ke kamar pertama. Dan di situ ada ibunya Risna yang sedang tidur sama kedua adik Risna ini. Dan kampretnya si Junaidi ini, dia juga menebas ibu si Risna dan kedua adiknya. Gak cuma sampai di situ, Junaidi juga mengecek semua ruangan dan akhirnya menemukan Risna. Dan dajalnya orang si Junaidi ini nih, dia juga
membunuh si Risna. Kemudian Junaidi Dajjal ini pergi lagi ke kamar ibunya si Risna dan memperkosa ibunya Risna. Ini yang jadi pertanyaan gue, lu kan suka sama si Risna tapi kenapa ibunya duluan? Wah, ini emang Dajjal si orang nih. Setelah selesai memperkosa ibunya si Risna, Junaidi pergi lagi ke kamar si Risna dan memperkosa Risna. Setelah selesai, Junaidi keluar rumah tuh dan menyalakan lagi saklar listriknya rumah si Risna dan pergi ke rumahnya untuk merendam baju yang penuh darah dan membersihkan senjata tajam miliknya. Setelah selesai bebersih, Junaidi pergi ke rumah kakaknya untuk memberitahu bahwa di rumah Risna ada perampokan. Akhirnya mereka berdua pergi tuh ke rumah Pak RT untuk melaporkan bahwa ada perampokan di rumah si Risna. Kemudian Pak RT menelpon polisi. Akhirnya polisi datang ke TKP dan menanyakan siapa saja saksi matanya. Dan di situ Junaidi yang santainya bilang cuman dia saksi matanya. Akhirnya karena nggak ada lagi saksi mata selain si Junaidi ini, Junaidi pun ditanya untuk mengambil informasi tentang kejadian ini yang katanya ada perampokan yang sampai 10 orang. Tapi di dalam obrolan si Junaidi ini blunder. Dan di TKP ada bekas sperma si Junaidi Dajjal ini. Dan di rumahnya ada baju yang direndam banyak banget darah di rumah si Junaidi. Akhirnya Junaidi ini ditetapkan jadi tersangka pembunuhan 5 anggota keluarga Risna. Kampret banget. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya.